بقلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الخير. أما بعد، melanjutkan pengajian kita bab birrul walidain wa silatul raham. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. Allah berfirman, wasaina, dan aku wasiatkan al-insana, kepada manusia. Wasiatnya apa? Biwalidayhi husna, agar supaya berbakti kepada kedua orang tua. Husnan ay birran bihima. Husna ay birran bihima wa atfan. Allah berwasiat kepada manusia, dan wasiat Allah adalah wasiat yang paling wajib untuk dilaksanakan. Ketika orang tua berwasiat, kita wajib melaksanakan wasiat orang tua. Ketika guru berwasiat, kita wajib melaksanakan wasiat guru. Apalagi yang berwasiat adalah Allah. Dalam hal ini Allah berwasiat. Apa wasiatnya Allah kepada manusia? Biwalidayhi husna. Allah berwasiat agar supaya manusia ini berbakti kepada kedua orang tua. Tapi dengan batasan selama orang tua itu tidak memerintahkan kepada kekafiran. Selama orang tua itu tidak memerintahkan kepada kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, dosa. Tidak boleh taat. Tapi berbaik kepada orang tua tetap baik. Cuman kepada perintahnya tidak boleh kita mentaati. Diperintah apa sama orang tua? Tukakan nomor sekian, atau tukakan mabuk-mabukan. Tidak boleh kita taat. Perintah orang tua harus kita taati. Ya, kalau kita ikut membelikan, berarti kita ikut menjerumuskan orang tua. Jangan mau, tapi tetap dengan cara yang benar. Boten Pak, boten wani niku dosa kula boten wani. Lo kan wong tua kayak hangkon. Ya walaupun orang tua, tapi selama menyuruh kepada kemaksiatan kan tidak boleh taat Pak. Tetap dengan akhlak, bukan terus wong tua goblok suruh gimana. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara baik, walaupun orang tua itu kafir. Andai kata ada orang punya orang tua kafir, tetap harus dibeleh ben bapak us kafir. Selama tidak ada sangkut paut dengan agama. Ketika disuruh untuk maksiat atau bapak itu kafir yang memusuhi kepada Islam secara fisik, secara zahir, ya lain halnya. Berbaik-baiklah kepada orang tua. Wabiwalidayhi husna. Ayat ini dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Ayat ini turun dalam kasusnya atau masalahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah punya ibu namanya Hamnah. Ya, Hamnah ya. Punya ibu namanya Hamnah.
Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sangat berbakti. Hamnah bintu Abi Sufyan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini cucu daripada Abu Sufyan. Wa kana baran bi ummihi. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak yang sangat berbakti kepada orang tua, luar biasa. Lama aslama, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, faqalat ummuhu, ibunya ngomong, ma hadzal din, agama apa ini Sa'ad? Kok kamu pindah agama? Gimana? Anak yang berbakti kepada orang tua, ketika dia masuk Islam, ibunya tidak meridhoi, tidak setuju. Ma hadzal din, ini apa ini, kamu ikut agama apa ini? Kok meninggalkan agama yang sudah dianut oleh bapak, emak dan nenek kakeknya? Apa katanya ibunya? Wallahi la akulu wa la ashrabu hatta tarja' ila ma kunta alaih aw amut. Ibunya ngancem. Ibunya ngancem. Katanya ibunya, demi Allah, bersumpah demi Tuhan, ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum sampai kamu kembali ke agama kafir maksudnya. Ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum sampai kau bau kembali ke agama nenek moyang kamu ini, atau ibu yang mati nanti. Atau ibu yang mati. Digertak, ditantang sama orang tuanya. Pokoknya kalau ikut Islam, ibu tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu kembali ke agama. Agama ya, agama. Apa jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas? Afamakasat kadzalik ayyaman. Beberapa ternyata dibuktikan oleh ibunya. Ibunya tidak makan, tidak minum sampai beberapa hari. Kuat-kuatan aja wes. Pokoknya saat tetap Islam, saya tidak mau makan dan minum. Kalau kamu sayang sama ibunya, ya keluar dari Islam. Ibu akan makan, ibu akan minum. Milih mana ini? Milih mak atau milih agama? Milih agama. Apa jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas? Qala ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini fakuli in syi'ti ya utruki. Katanya Sa'ad, ibu kalau saya tetap Islam, ibu tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati. Apa Sa'ad bin Waqqas mengatakan, wahai ibu, andai kata ibu punya 100 nyawa, ya mati satu sampai nyawanya ibu habis, saya tidak akan kembali daripada agama Islam. Tidak akan kembali, tidak akan keluar dari Islam. Biar sampean mau ya mangan, minum tidak mau mati yo. Seperti itu ya kekuatan agamanya. Ibunya kata, ibu kalau kamu tetap saya mau tidak makan sampai mati. Cuman 1 nyawa. Lau kanat laki mi'atu nafs. Andai kata ibu punya 100 nyawa. Fa kharajat nafsan nyawa itu keluar satu tetap tidak makan sampai mati, masuk nyawa yang sampai 100 nyawa, saya tetap tidak akan keluar dari Islam. Ma taraktu dini faquli in syi'ti. Sekarang terserah ibunya, kalau ibu mau makan, mau dia hidup makan. Andai kata ibu tidak mau makan, watruki, jangan makan, biar mati tidak apa-apa, saya tetap pada agama saya. Ini kan prinsip namanya, prinsip. Ini namanya prinsip. Falamma aisat minhu, ketika sang ibu sudah putus asa, wah kok mantap gini saat ini, kok saya mau dibiarkan mati, yang tetap dia Islam, kalau gini mati temenan, katanya ibunya kan, mati temenan, ini tetap bersikukuh saat ini, nanti kalau kuat-kuatan kalah saya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah ibu putus asa untuk mengembalikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada agama nenek moyangnya, akalat wasyar makan. Maka akhirnya emaknya makan dan emaknya minum, karena sudah tidak bisa menggoyahkan imannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Turun ayat
ini, wasainal insana biwalidayhi hasna. Allah berfirman menjelaskan kasusnya Sa'ad bin Waqqas. Allah berfirman, aku wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selama tidak memerintahkan kepada sesuatu yang haram, yang dosa. Wa amara bil birri biwalidayhi wal ihsan ilaihima wa alla yuti'ahuma fi syirik. Urusan kaitannya dengan syirik, kaitannya dengan dosa, tidak boleh taat kepada orang tua. Mau kemana kamu? Mau beli togel? Loh haram. Loh saya disuruh orang tua saya. Gak apa-apa dilawan. Karena orang tuanya yang bodoh. Masa anaknya suruh beli togel? Maksiat. Saya disuruh orang tua saya disuruh ibu saya. Masa ibunya nyuruh sesuatu yang haram? Masa ibunya nyuruh sesuatu? Itu ibunya ibu yang gak genah. Boleh tidak taat? Boleh tidak taat. Boleh tidak taat. Tetapi tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti bukan artinya harus taat semuanya. Itu. Andai kata orang tuanya kafir bagaimana? Tetap harus berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya kafir. Ayat berikutnya, qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Qadha ay amara. Wa qadha dan memerintahkan. Wa qila aujaba mewajibkan. Allah memerintahkan, Allah mewajibkan. Kepada siapa? Ya Rabbuka, Tuhan kamu, yaitu Allah. Wa qadha dan memerintahkan Tuhan kamu, yaitu Allah. Memerintahkan untuk apa? Alla ta'budu illa iya. Memerintahkan agar supaya manusia ini jangan menyembah kecuali kepada Allah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Itu perintah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba. Kemudian setelah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, disuruh apa lagi? Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah memposisikan orang tua menjadi tingkat kedua sesudah Allah. Beribadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Nomor dua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika apabila ada kalanya yablughanna sampai indaka di sisi kamu al-kibaru masa tua. Siapa? Ahaduhuma, orang tua kamu, salah satunya. Bapak atau ibu. Bapak sudah wafat, ibu masih ada, atau ibu sudah wafat, bapak masih ada, atau kedua-duanya masih hidup. Ketika kamu nutut kepada kedua orang tua ini, bagaimana? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kau berucap kepada keduanya uffin, ucapan yang tidak baik. Kalimatu tadajjurin. Jangan kau berucap dengan ucapan yang menunjukkan tidak suka. Jangan mengucapkan ucapan yang menunjukkan tidak senang. Jangan ucapkan yang menunjukkan kurang ajar. Pada maknya itu seperti itu. Paran sih. Bahkan kalau Al-Quran, walaupun tidak sampai keluar satu kata, hanya itu tidak boleh. Saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kata-kata itu kan kata-kata ringan, tapi ketika diucapkan di hadapan orang tua menjadi berat. Ya kalau sama konco terserah, tidak masalah.
harap sihir, tapi kalau orang tua itu sesuatu yang besar. Wala tanharhuma, jangan kau menghardik. Wa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wala tanharhuma, jangan kau menghardik, membentak huma kepada kedua orang tua. Ya orang tua saya kan salah tidak harus dibentak. Agar supaya ada beda kapan anak salah dan ucapan apa yang harus kita ucapkan, dan kapan ketika orang tua salah. Kalau orang tua benar sih tidak usah diomong, no kan gitu. Jangan kau bentak. Ya orang tua benar bentak ya edan, Pak. Salah sekalipun jangan ada bentakan kepada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, maka berbuatlah, berucaplah kepada kedua orang tua qaulan kariman, dengan ucapan karim, ucapan yang bagus. Ai qaulan hasanan jamilan layyinan kama yaqtadi hasanul adab ma'huma, ya. Wa qul lahuma, berkomunikasilah, berbicaralah kepada kedua orang tua tersebut qaulan karima, dengan ucapan yang bagus, hasanan yang bagus, jamilan yang indah. Jadi jangan disamakan ngomong sama orang tua, ngomong sama orang yang lain, harus dilainkan. Dengan arti yang enak, bahasanya itu yang enak. Yang enak itu seperti apa? Ya sekiranya orang yang melihat bahwa kita ini adalah anak yang berbicara dengan pembicaraan yang bagus. Jadi enak itu bukan enak menurut dirinya. Alah emak iki, kok ngomong gitu. Loh itu menurut saya enak itu omongan seperti itu. Tidak apa-apa. Nah, enak tidak enak itu dalam pandangan orang banyak. Ucapan yang enak. Gimana? Ya sekiranya orang menganggap bahwa ketika kita berucap begitu kita termasuk anak yang sopan kepada orang tua. Tanya sama orang. Dan gitu. Ketika orang, ya itu sopan, berarti ya sopan. Ya, kalau ikut ke otaknya sendiri, kata salah nanti ngakunya benar. Wakila juga ada yang menafsirkan qaulan karimah huwa qaulu ya abah ya ummah wala yusammihima bismihima. Yang dimaksud qaulan karimah, ucapan yang bagus, diantara artinya selain berucap lemah lembut kepada orang tua, juga memanggil orang tua dengan panggilan pangkatnya. Pak, Ibu, Mama, Papa, Abah, Umi, Father, Mother, Uwa. Uwa kalau perempuan apa? Emak ya. Uwa, emak, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Mama, Mama naro, Memes, Ebes, terserah dah, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Itu namanya qaulan karimah. Jangan nyebut namanya, jangan jambal sama bapaknya. Jangan bapaknya Supriyadi ya, di, ini di, minta tampeleng. Wafid lahuma janahadzulli minar rahmati, wafid, dan rendahkan lahuma untuk keduanya janahadzulli. Janah ini bunda. Jangan mendadak-mendadakin sama orang tuanya. Oh, bapaknya gini, jangan. Sama orang gini, takut sama orang tuanya. Wafid lahuma janahadzulli, turunkan bunda ini, jangan malangkrik gini sama orang tua. Jangan kelas gini tuh penenteng, jangan. Adzulli, menghadaplah orang tua dengan pundak yang hina. Pundak yang hina. Wa qul lahuma minar rahmati, apa sebab? Karena kasih sayang kepada orang tua. Apalagi orang yang sudah tua. Orang tua yang sudah tua itu lebih cepat tersinggung. Karena merasa dia sudah tua, yang direken sudah tua dan seterusnya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain jangan berkata-kata kasar, jangan membentak-bentak, kan gitu. Rendahkan pundak kamu, jangan menteng-teng.
dan doakan orang tua. Apa bunyi doanya? Wa qul, bacalah rabbirhamhuma, ya Allah belas kasihanilah kedua orang tua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidik merawat kepadaku shaghiran ketika aku masih kecil. Ayat berikutnya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk. Allah berwasiat lagi. Dalam ayat ini Allah berwasiat. Jadi Allah beberapa kali berwasiat tentang anak supaya berbakti kepada orang. Allah berwasiat lagi. Apa katanya Allah? Wasaina, aku wasiatkan al-insana kepada manusia. Wasiat apa? Biwalidayhi, kepada kedua orang tua. Aku wasiatkan kepada manusia agar supaya berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Hamalathu ummuhu, ini yang disebut perempuan, ibu. Hamalat, hamil, mengandung. Hamil ya, hamil anak itu ummuhu, ibunya. Hamil itu wahnan ala wahnin, ay syiddah ala syiddah. Wahnan ala wahnin ay syiddatan ala syiddatin. Parah, sangat parah. Kan gitu, parah dan sangat parah. Mulai dari awal kan itu. Di sini dikatakan wa qila innal mar'a idza hamalat tawala 'alaiha ad-dha'f wal masyaqqah. Orang itu kalau hamil bertumpuk-tumpuk, berkali-kali susah dan berkali-kali sakit. Ya untung dadi wong lanang ndak pernah rasanya hamil. Mana kalau kita hamil? Allah menugaskan lain-lain kan gitu. Sehingga Al-Quran menerangkan, kenapa kok diterangkan seperti itu? Karena cenderung orang itu banyak yang meremehkan kan sama perempuan. Kowe ini megawe sekira nang umbah bae ono. Padahal ketika hamil dan begitu anak harus sadar bagaimana ketika hamil itu dha'f ala dha'f, syiddah ala syiddah. Parah, lemah. Wa dzalika annal haml dhaufun, kehamilan itu kelemahan. Hamil dari awal muntah ya, ngidam, hamil muda muntah, ngalor muntah. Kadang-kadang suaminya sudah ikut muntah, ngamuk-ngamuk, siroi iso metengok kan gitu. Minta ini. Masih suaminya tidak percaya. Dia tahu ngidamnya yang enak-enak, tidak percaya. Subuh-subuh minta ya enak, rawon. Abe bisa ngidam gue sira ketika dia minta gini, es krim. Tidak percaya yang lanang, gue enak-enak ngidamnya. Kalau ngidam yang tidak enak percaya. Ngidam kepingin mangan botoh, wah bagus. Jutaan siji sangang wulan paling teks berapa? Semacam-macam, itu lemah, satu yang lemah. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Hamil kalau mencium baunya suaminya muntah-muntah. Ada orang seperti itu. Banyak ya. Kalau suami datang muntah-muntah. Ambung-ambune rabine. Aduh rabine tonggonin ndak muntah. Ala kulli hal, dan bagaimanapun keadaannya itu sesuatu yang berat. Sampai 9 bulanan berat. Miring salah, ini salah, mengkurap lebih salah lagi. Wa talqu dha'fun. Detik-detik mendekati kelahiran itu berat. Hamilnya berat, tolak itu detik-detik menghadapi kelahiran itu berat. Miring salah, ngadeg salah, menang melaku salah. Sudah mulai tidak bisa ketawa, itu berat.
Falamma syadda bihat talqu, berat. Wal wad'u dhafun, melahirkan juga berat. Makanya dikatakan wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu ay fitamuhu, dan menyusui sampai dipisah kapan? Fi amaini 2 tahun. Nyusoni itu kan menguntungkan kepada suaminya kan gitu. Kalau tuku susu berapa ratus ribu itu 2 tahun, berapa juta 2 tahun itu. Dan andai kata istri itu minta bayaran atas air susu yang dia keluarkan untuk anaknya, suami wajib bayar. Andai kata istri ngomong, "Kang isun gelem nyusoni tapi bayaran." Emak gendeng gitu. Mana nyusoni anaknya bayar, Pak? Serepet gitu. Tapi andai kata minta bayaran boleh. Karena kewajiban untuk memberikan susu kepada anak itu kewajibannya bapak. Baik dia dapat daripada ASI ataupun daripada kotaan, blekan susu atau susu sapi dan seterusnya, itu kewajibannya bapak. Kok kebetulan ibu habis melahirkan mengeluarkan air susu, dan itu minuman yang paling sehat untuk bayi. Akhirnya disusoni sama emak gratis. Berapa tahun? 2 tahun. Mana kalau paman tuh kurang tahun? Oh, emak gratis kan itu. Dia kata minta harus bayar sampean. Saya mau nyusoni anak sampean Kang yang baru saya lahirkan ini, ya saulane 1 juta umpama. Harus bayar. Saya mau nyusoni anak sampean 1 juta. Bonusnya sampean wis gratis gitu. Bonus. Anak bayar tetap. Boleh. Tapi ternyata kan tidak. Memang gratis. La ilaha illallah. Wa fisaluhu fi amain ay sanatain. Bagaimana setelah tahu bahwa orang tua ibu itu hamil dengan penuh hal berat, masyakkah, sulit, masih nyusoni lagi 2 tahun. Apa kata Allah? Anishkurli. 1, kamu harus bersyukur kepada saya. Kata Allah, karena lahirnya manusia semua adalah ciptaan Allah. Walidaika, tidak cukup kata Allah kamu terima kasih sama aku, tapi kedua orang tua, karena itu sebab adanya kelahiran kamu. Yang menciptakan manusia Allah, tapi sebab sampainya ke dunia disebabkan kedua orang tua, sehingga ada kewajiban 2 terima kasih. Berterima kasihlah kepadaku kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ketika orang tidak bisa berterima kasih kepada kedua orang tua, maka tidak dianggap berterima kasih kepada Allah. Berapa banyak orang ibadahnya luar biasa, tapi gara-gara durhaka kepada orang tua, dia menjadi orang yang nasibnya hancur di akhirat. Berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua. Bagaimana caranya? Nah, di sini dikatakan berterima kasih kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu, berterima kasih kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Mansal dikatakan oleh Ibnu Uyainah dalam menerangkan ayat ini. Apa kata Ibnu Uyainah? Man shalla as-salawatil khams faqad syakarallah. Man shalla as-salawatil khams faqad syakarallah. Barang siapa yang salat 5 waktu, berarti dia syukur kepada Allah. Tinggal siapa? Tinggal syukur kepada orang tua. Man shalla as-salawatil khamsa faqad syakarallah. Itu bersyukur kepada Allah dengan salat 5 waktu. Tinggal bersyukur kepada manusia. Caranya bagaimana kepada orang tua? Wa man da'a lil walidaini. Barang siapa da'a yang berdoa lil walidaini untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Contohnya,
wa man da'a lil walidaini fi adbaris salawat, setiap sesudah salat, fi adbaris salawat, sesudah setiap salat, faqad syakarahuma. Jadi syukur dengan kepada Allah dengan cara salat 5 waktu, syukur kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan orang tua setiap selesai salat 5 waktu. Kan enak. Ketika kita sudah sholat 5 waktu dan setiap selesai sholat kita Rabbi firli wa li walidayya, berarti kita sudah melaksanakan anishkur li walidayka. Syukurlah kepada aku, berterima kasihlah kepada aku kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kamu. Berterima kasih kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu, berterima kasih kepada orang tua dengan cara mendoakan orang tua setiap setelah sholat 5 waktu. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari bapaknya Abdurrahman. Siapa bapaknya Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Ya, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Al-Hudhali, bangsanya Al-Hudhali, sahabat yang terkenal, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi. Apa bunyi pertanyaannya? Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ai aktsar taqarruban ilallah, amal apakah yang paling mendekatkan manusia kepada Allah? Dalam riwayat lain, ayyul amali afdal. Ada riwayat hadis yang pertanyaannya ayyul amali afdal, singkat, bukan ayyul amali ahabbu ilallah, tapi ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling afdal? Apa kata Nabi? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu itu adalah amal yang terbaik. Gultu, katanya Abdullah bin Mas'ud, saya tanya lagi. Ada hadis yang mengatakan as-salatu li waqtiha, as-salatu ala waqtiha, wa fi riwayah as-salatu li waqtiha. Salat nomor 1. Karena salat itu bagikan kepala. Orang hidup ini kalau ada kepalanya, walaupun tangannya buntung, walaupun sikilnya buntung, walaupun motonya dicek, walaupun kupingnya tuli, walaupun mulutnya bisu, selama ada kepala, maka dia dikatakan manusia yang hidup. Tapi sebaliknya, walaupun wajahnya ganteng, kupingnya hebat, matanya bagus, tapi tidak punya, atau waktu tangannya kekar, itu badannya atletik, tinggi, atletis gini hebat, tapi tidak punya endas, ya mati. Salat itu adalah bagaikan kepala. La dina liman la salatalah, tidak dimaksud beragama orang yang tidak punya, orang yang tidak melaksanakan. La hadza fil Islam liman taraka shalah, jangan, tidak punya bagian dalam Islam bagi orang yang tidak salat. Makanya Nabi ketika ditanya paling afdal apa? Salat dulu, nomor 1 salat. Dalam hadis lain dikatakan as-shalah khairu mawdu', ay khairu amal. Khairu as-shalah khairu mawdu'in. As-salatu khairu mawdu', sebaik-baik amal yang diwajibkan oleh Allah adalah salat. Tanya lagi Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi selain salat? Ibnu Mas'ud menjawab, birrul walidain, menempati urutan kedua sama dengan wasainal insana, tadi ayat yang sebelumnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
menyembah Allah, salat, wabil walidaini ihsana. Apa amal yang terbaik katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud? Salat. Dan Nabi salat. Kemudian Nabi, ada salat apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Sumain, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, ai li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, membela agama Allah. Itu adalah amal yang terbaik. Peringkat ketiga, pertama salat pada waktunya, dua berbakti kepada kedua orang tua, ketiga berjuang untuk agama. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat, semoga barokah, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana? Hindu tidak boleh hadir. Tidak boleh, karena itu ada ritual keagamaan yang bukan di situ tempat untuk bertoleransi. Tempat untuk bertoleransi itu bertamu. Dia tua kita hormati, dia tonggo kita hormati, dia konco kita interaksi dengan baik. Itu tempat lahan untuk toleransi. Tapi ketika sudah masuk pada agama ritual, maka tidak boleh kita ikut. Gimana? Ya Anda kata hadir di tempat yang lain yang sekiranya kita tidak termasuk orang yang ikut dalam ritual tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu ya indallah, innal musi'ina qad ja'u lidambi yastaghfirun Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu al-jahu 'indallah, innal musi'ina qad ja'u lidambi yastaghfirun Allah. Ya Sayyida rusni hadina hayya bigharati laylal ya himmata sadatil aqtab ma'adina sidqi wa sirri. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu al-jahu 'indallah, innal musi'ina qad ja'u lidambi yastaghfirun Allah.
شر والبلوى يا سيدي الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون يا الله أهل الحساب والنسب الأسناء والعلم والعلم والتقوى في جدكم وبكم تنجاب شعب الفانية والذرية يا سيدي يا رسول الله يا من له الله جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وكرمنا